Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak. Saya ingin menyampaikan CMS mengenai RWP, yaitu Respectful Workplace Policy, yang berjudul menciptakan harmoni di tempat kerja. Materi ini diarahkan untuk diambil dari media sosial Live TPN, Pak. Dan ini sudah saya rangkum menjadi slide dan nanti ada video yang kita tonton. Yang pertama di sini yaitu kantor adalah rumah kedua kita, yang mana kita bertemu setiap hari di lapangan maupun di kantor. Membutuhkan langkah yang kuat agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi siapapun. Kita perlu RWP, Respectful Workplace Policy, atau kebijakan berperilaku saling menghormati. Untuk lebih jelasnya Pak, akan saya putarkan video yang saya rangkum dari foto yang saya ambil dari sosmed LPPN, yang mana memang diarahkan untuk menjadi materi RWP tersebut. Itu Pak. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan memulai sesuatu yang jujur aja kita semua lakukan setiap hari. Gimana sih caranya bikin lingkungan kerja jadi positif dan enak buat kolaborasi? Ternyata nih, kuncinya itu ada di interaksi kita sehari-hari, bahkan yang kelihatannya sepele sekalipun. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Lagi asik-asiknya kerja, mood lagi bagus, tiba-tiba masuk chat singkat dan langsung biar semangatnya. Aneh ya, karena cuma beberapa kata di layar ponsel itu punya kekuatan sebesar itu buat mengubah mood dan meningkatkan produktivitas kita seharian. Dan ini tuh berlaku di mana aja loh. Dan beli kita kerjanya dari rumah, di kantor, atau bahkan di lapangan. Ujung-ujungnya cara kita berkomunikasi satu sama lain inilah yang jadi kunci segalanya. Ini bagaimana kita jadi lancar, jaya, dan nyaman, atau sebaliknya. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih ini penting banget? Dan apa sebetulnya prinsip utama di balik rasa hormat ini? Nah, disinilah muncul yang namanya kebijakan tempat kerja yang saling menghargai atau anggap murni. Tapi jangan bayangin ini kayak peraturan yang kaku dan ribet ya. Anggap aja ini semacam panduan main kita bareng-bareng biar setiap interaksi itu didasari rasa hormat. Tujuannya supaya semua orang bisa kerja dengan tenang dan nyaman. Nah, ini dia nih yang menurut saya keren banget. Ide intinya tuh simple tapi dalam. Perlakukan rekan kerja kita itu seperti keluarga. Coba nih kita pikirin, kita kan gak akan mau sengaja nyakitin perasaan keluarga kita kan? Ya, prinsip yang sama persis juga berlaku di tempat kerja. Menjaga dan menghormati perasaan mereka, itu kuncinya. Oke, teorinya udah. Sekarang gimana prakteknya? Gimana cara kita menerapkan rasa hormat ini dalam keseharian? Apalagi di dunia digital sekarang? Ayo ngaku, siapa yang pernah dapet chat kayak gini? Semuanya huruf kapital. Rasanya gimana? Kayak diteriakin kan? Padahal ya cuma tulisan doang. Ini bukti banget kalau pilihan sesederhana gaya nulis saja bisa mengubah nada pesan kita secara drastis. Dan kuncinya itu sebenarnya ada di 4 kata ajaib yang mungkin sering kita anggap sepele. Tolong, maaf, izin, dan terima kasih. Ini bukan cuma basa-basi loh ya. Ini tuh cara kita nunjukin kalau kita menghargai waktu, usaha, dan keberadaan orang lain. Kekuatan kata-kata ini tuh bisa mengubah obrolan yang kaku jadi lebih hangat dan enak. Nah, ini contoh yang pas banget. Coba lihat deh. Selamat sore Pak, mohon izin mengirimkan laporan hari ini ya. Terima kasih Pak. Simple, sopan, to the point. Pesan kayak gini bukan cuma efektif, tapi juga bikin orang yang baca jadi lebih enak nanggapinnya, lebih positif dan kooperatif. Terus, apa efeknya kalau kita ngelakuin hal-hal kecil tadi? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana semua itu bisa menciptakan efek domino yang luar biasa. Karena kita mikir kalau mau bangun budaya kerja yang positif itu butuh program yang heboh-heboh. Padahal, lihat deh, fondasinya itu cuma 3 hal ini aja. Semua senyumannya simpel, apresiasi yang tulus, dan rasa saling menghormati sebagai dasar dari semuanya. Dan ini benar-benar negasin satu pesan penting. Budaya kerja itu bukan cuma tugas meja atau atasan. Ini tugas kita semua, setiap orang, termasuk Anda dan saya. Kita semua ini arsiteknya. Kita yang bangun budaya itu, bata demi bata, lewat kebiasaan kecil setiap hari. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Coba
Coba deh resapi kalimat ini. Kalau kita merasa dihargai, kerja pun jadi lebih semangat kan? Benar banget kan? Hubungan antara dihargai sama motivasi itu nyata banget. Waktu kita merasa dilihat dan dihormati, otomatis kita jadi lebih terpacu buat ngasih yang terbaik. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat mikir sebentar. Nggak usah yang muluk-muluk, coba pikirin satu aja tindakan kecil apa yang bisa Anda mulai lakuin hari ini juga buat tunjukin rasa hormat. Mungkin bilang makasih yang lebih spesifik ke teman sebelah atau sekedar senyum tulus pas papasan. Ingat ya, satu tindakan kecil dari Anda itu bisa jadi awal dari perubahan yang besar. Oke, terima kasih Pak. Berikutlah pemaparan mengenai RWP, yaitu saling menghargai pekerja. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat sore.